Oke, selamat siang Pak Riki. Pak, ini menanggapi kasus Nikita Mirzani dengan Fadel Bajida ini. Bapak sebagai seorang praktisi melihatnya seperti apa Pak? Satu seperti itu. Kedua, ini kan Nikita hari ini diperiksa di Polres Jaksel atas laporannya dan sudah naik jadi sidik ya. Bapak menanggapinya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini ya, mungkin di penjelasan saya terdahulu saya sudah sampaikan. Ya. Apapun alasannya bahwa Fadel tidak boleh memboyong seseorang ditempatkan di suatu apartemen dengan posisi dia masih di bawah umur. Dia kan masih di bawah pengampuhan namanya, di dalam pengawasan orang tua. Itu dulu sudah pernah saya sampaikan. Mungkin dari trik ini yang dikenakan. Yang kedua, yaitu tadi menggauli anak di bawah umur. Kena juga dia di situ. Ya. Jadi kita nggak usah menarik bahwa kenapa dia melakukan itu, karena ini dibuang sama keluarganya. Ya kalau dibuang kepada keluarganya, jangan ditampung sendiri dong. Kan ada LPSK. Kan itu. Ada LPSK. Jadi saya harus luruskan masalah ya. Jadi yang salah saya katakan salah, yang benar saya katakan benar. Nanti tinggal penyidik yang dari Jaksel nanti akan menyoroti permasalahan ini. Aspek mana pidana yang dilakukan oleh Fadel. Saya sudah bisa menduga, ya, yaitu tadi ya, melarikan anak di bawah umur, itu sudah jelas pasti ya. Kemudian melakukan persetubuhan, itu pun perlu dibuktikan juga. Kalau udah di apartemen kan perlu pembuktian. Nah yang tidak bisa dibuktikan itu adalah masalah aborsi. Gitu. Aborsi ini kan kita tidak bisa serta-merta mengatakan aborsi, karena itu harus ada pertama itu rumah sakit mana yang melakukan, dokter mana yang menangani. Kalau di bawah umur dia kan dua pengampuan. Kalau dia melakukan aborsi dia harus persetujuan dari orang tuanya. Yang pertama, yang kedua harus diketahui oleh pihak kepolisian. Karena dia melakukan aborsi, berarti kalau dia melakukan aborsi berarti melakukan persetubuhan kepada orang yang sudah dewasa. Agar nanti bisa diambil siapa orang dewasa yang mensetubui dia sehingga dia hamil. Kan begitu kira-kira ya. Nah, kalau dikatakan naik sidik ya sah-sah saja. Menurut saya ya memang konstruksinya melarikan anak di bawah umur ya kena pidana. Walaupun ya yang saya monitor Nikita Mirzani sempat membuang nih anak. Ya, kalau memang kita piawai kita harus menyerahkannya kepada LPSK tadi. Di LPSK tadi lah nanti dilindungi, dimediasi ataupun diambil langkah-langkah hukum yang lain. Kira-kira gitu ya. Sebagai praktisi hukum dan mantan purnawirawan kepolisian sendiri Pak, kira-kira Fadil sendiri terkena pasal berapa dan ancaman hukumannya berapa ya Pak? Oh, nanti pihak penyidik kalau penerapan pasal. Nah ini saya orang yang seperti itu ya. Penerapan pasal yang diterapkan itu adalah rahasia penyidik. Kita nggak boleh mengatakan bahwa kena ini pencabulan, apa segala macam. Tentu ada hasil sidik daripada penyidik yang menyatakan ternyata apa yang kita duga tidak itu diterapkan pasalnya. Pasal yang berbeda. Kan ada irisannya. Nanti tentunya kalau saya perhatikan pasti ada yuntonya. Nah, karena nanti yuntonya itu ya satu ya melarikan anak di bawah umur tadi. Ya. Yang kedua itu tadi melakukan persetubuhan tadi. Yuntonya di mana penerapan pasalnya nanti, mana yang lebih signifikan, yang kira-kira substantif, itu adalah urusan penyidik. Saya mantan penyidik, saya mantan karawasidik, saya nggak bisa membuka itu di publik seolah-olah saya menentukan bahwa ini dikenakan pasal sekian. Berarti saya dong yang nyidik. Yang punya kewenangan itu penyidik, bukan saya. Tapi jelas kalau sudah naik sidik, berarti sudah penetapan tersangka. Kira-kira gitu ya. Oke Pak. Oke Pak Irjen, satu lagi Pak Irjen. Ini kan anak di bawah umur si Loli. Ini si Fadel bisa dikenakan pasal berlapis nggak? Ya itu tadi. Kan kalau sudah diyunto kan berarti kan sudah dia. Jadi bukan hanya penerapan satu pasal saja. Ya pasal satu ya dia melarikan anak di bawah umur, kemudian mengkelangkeng anak tersebut di suatu tempat di apartemen. Nah, kemudian dibuktikan kembali nanti apabila terjadi persetubuhan kedua belah pihak. Kan ada pasal-pasalnya kena nanti. Nah, nanti tinggal dari pihak pengacaranya akan membuktikan bahwa benar nggak sangkaan
dugaan yang dilakukan Fadel ini. Nah, tapi kalau sepintas, kalau saya lihat ya seperti itu. Karena faktanya si Loli ini berada di tangan si Fadelnya. Nah, tinggal Loli sekarang ini berpihak kemana? Saya nyatanya memang kamu buang segala macam, kalau dibilang kepada Nikita gimana? Nah, tapi si Nikita juga kan pernah meminta perlindungan ke LPSK. Apapun hubungan klausul antara anak dan ibu, dia masih mempunyai hak untuk minta perlindungan kepada LPSK. Ini bagaimanapun darah dagingnya, terlepas si anak mau terima atau tidak. Ya mungkin dia sadar pada saat itu dia minta perlindungan dari LPSK, sah saja. Tinggal LPSK menganalisis layak atau tidak untuk dilindungi, kira-kira itu. Ya. Oke, Pak. Jadi langkah-langkah apa yang dilakukan oleh kita itu bisa dikatakan langkah cukup tepat, dah. Menurut hemat saya, ya sudah pas ya. Jadi langkah Nikita itu melakukan laporan ke pihak kepolisian sudah benar. Ya. Jadi tidak mengambil langkah-langkah sendiri, tentu melalui etika prosedur hukum. Nah, pada saat diperiksa dia di sana ternyata ada benang merahnya, diperiksa di lab ada benang merahnya, kemudian diperiksa jalur perjalanan daripada Loli ini ada benang merahnya, ya ditetapkan sebagai tersangka, dinaikkan sidik. Nah, langkah-langkah daripada Nikita sudah betul. Langkah-langkah kita juga minta LPSK juga sudah betul. Tinggal minta dua argumentasi kepada si anak yang merasa dibuang ini. Tapi struktur hukum itu sudah berjalan. Karena penyidik dari kepolisian juga akan melihat benang merahnya. Kalau tidak bisa diangkat ke permukaan bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, kan nggak boleh dipaksakan. Tapi secara kasat mata, ini kasat mata ya, itu memang sudah tepat. Karena ini anak di bawah umur, di bawah pengampuan. Jadi nggak layak untuk disimpan oleh seseorang. Apalagi nih orang yang menyimpan ini tidak ada hubungan saudara. Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini akan ada. Nah, sudah tepat itu Nikitanya. Nah, tinggal nanti kita lihat perjalanannya gimana. Pasalnya berapa, undang-undang mana yang dikenakan, nanti kita lihat nanti di penyidik. Tentu pasti ada juga kena. Yang saya tahu itu adalah dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak. Kira-kira gitu ya. Berarti melihat kasus ini Pak, besar kemungkinan Fadel ditetapkan menjadi tersangka ya Pak? Kalau sudah naik sidik, ya, kemungkinan itu ada. Jadi gini ya, ini kembali lagi supaya masyarakat tahu ya. Penetapan tersangka ya, berdasarkan keputusan MK nomor 21 ya, 12 Romawi 2014 menyatakan penetapan tersangka adalah merupakan hasil akhir dari suatu penyidikan. Nah sekarang kepolisian kan sudah melakukan lidik sidik. Di dalam lidik sidik ternyata ada benang merahnya, diangkatlah dari lidik menjadi sidik. Kalau sudah berani menentukan sidik berarti untuk menemukan siapa pelaku dan tersangkanya. Kalau belum bisa menentukan siapa tersangkanya, nggak bisa dinaikkan ke sidik. Nah, tinggal siapa yang diduga sebagai tersangka, yang diduga sebagai pelaku. Nah, ternyata Fadel, ya kemungkinan besar itu ya naik jadi tersangka. Nah, nanti tinggal penetapan dari pihak kepolisian. Jadi saya tuh mengambil benang merah secara runtut. Jadi hukum berjalan tegas, tidak ditabrak, jangan seperti kasus Vina dulu. Kasusnya yang pra-peradilan tuh. Kalau itu memang jelas-jelas pihak kepolisian salah. Karena dia menetapkan tersangka tanggal 21, tanggal 22 baru diperiksa. Nggak boleh menabrak keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Ditangkap dulu baru diperiksa, nggak boleh. Periksa dulu, baru tangkap. Kalau terbukti. Kalau tidak terbukti dilepaskan. Itu kira-kira ya. Itu konstruksi hukum. Ya. Pak,